Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otorita IKN itu menggelar pre-construction meeting sebagai langkah awal pelaksanaan fase kedua pembangunan Ibu Kota Nusantara. Adapun pre-conference meeting ini menandai dimulainya kontrak pekerjaan fisik baru di kawasan inti pusat pemerintahan. Lelang proyek akan dimulai pada akhir bulan Juni ini. Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar lagi. Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi dan bersinergi, kata Pak Basuki. Selain itu, Pak Basuki juga menekankan agar pembangunan IKN katanya harus memperhatikan standar yang tinggi, mulai dari segi kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika. Pembangunan IKN tahap 2 ini sudah ditekankan agar semua pihak bisa menjaga tata kelola pembangunan untuk tetap akuntabel dan transparan. Salah satu hal yang disoroti Pak Basuki dalam pembangunan IKN tahap 2 ini adalah kawasan sempadan sungai. Untuk itu ia memperhatikan resiko banjir sampai disiplin pengelolaan waktu kerja selama pembangunan berlangsung. Mengingat proyek ini dimulai pada musim hujan dan hanya memiliki waktu pelaksanaan sekitar 6 bulan hingga Desember. Jadi pembangunan di IKN itu di lapangan saat ini masih terus dikebut, terutama yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Sementara itu yang akan dilelang itu akan dimulai di bulan Juni ini. Hal lain yang turut diperhatikan adalah pengelolaan lalu lintas proyek selama pembangunan berlangsung. Pak Basuki menghimbau agar distribusi material di area KIPP tidak merusak infrastruktur yang sudah terbangun sebelumnya. Truk-truk material juga diharuskan menjaga kedisiplinan, termasuk patuh terhadap aturan overdimension loading. Truk harus bersih, tidak boleh kocar-kacir, khususnya dari batching plan. Kalau masih brutal, saya akan tutup. Juga untuk pengangkutan material tidak boleh lepas dari pengawasan. Disposal harus ditutup dengan terpal dan sisa material harus dibersihkan dari lingkungan kerja. Karena di kawasan inti pusat pemerintahan kan itu sudah menghijau kembali, kemudian kawasannya sudah bersih, otomatis kalau truk-truk proyek melintasi kawasan ini itu harus bersih, yang tentunya tidak merusak area sekitar. Jadi ke depan pembangunan IKN akan semakin ramai sejalan dengan ekosistemnya. Saat ini kan para tenaga ASN atau CPNS-nya itu sudah di Kodam Mula Warman melakukan latsar yang nantinya setelah selesai akan segera berkantor di Otorita Ibu Kota Nusantara, yang tentunya akan semakin menambah ekosistem atau jumlah populasi pekerja di Ibu Kota Nusantara.